Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa dalam video kali ini kita akan melanjutkan lagi nih cerita horor yang kemarin ya, yang berjudul Aksara Jiwa. Nah, buat kalian nih yang baru hadir di channel ini, saya sarankan untuk tonton terlebih dahulu di part sebelumnya agar kalian bisa memahami alur cerita di cerita kali ini. Oke, buat kalian nih yang sudah hadir, absen dulu dong di kolom komentar ya. Dari siapa dan dengan siapa dan dari mana gitu. Seperti ada Kak Rini, Kak Esther, Kak Hani, Kak Ridwan, dan Kak yang lainnya gitu. Makasih banget buat kalian semua yang sudah selalu hadir di channel Dimensi Mimpi, yang selalu setia di channel Dimensi Mimpi. I love you all. Oke, buat kalian nih yang baru hadir, salam kenal semuanya ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, barangkali kalian udah gak sabar untuk menunggu kelanjutan cerita ini. Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Bismillah, demit orang dulet setan ora doyan. Pomo kaki podo dipun eling, ing pitutur ingong. Sira uga satriya arane, kudu anteng jatmika ing budi. Roro sarta wasis, samubarangipun. Artinya, tingkah laku harus diperhatikan, di perkataan dan perbuatan. Bertindak adil, harus anteng atau penuh ketenangan di tingkah laku, berpengetahuan tinggi dalam segala-galanya. Manusia selamanya akan haus penasaran. Jika tak ada rasa penasaran dalam diri manusia, sungguh tak ada tantangan dalam hidupnya. Sore di Megamendung yang berkidung, beberapa bungkus daging berjalan dan bernama menghiasi kota kecilku tercinta. "Ini sudah semua kan?" tanya Deno. "Wes, ayo mangkat saiki." "Sudah, ayo berangkat sekarang," jawabku. Di Kemilau Mega pada hari itu, kami seakan tak ada canda. Hanya rencana dan rencana tersusun agar jawab akan tanya segera terbuka mihrabnya. Oh Tuhan, lancarkan rencana kami. Brak, bruk, brak. Semua perlengkapan dibanting begitu saja ke bagasi belakang kuda perang. Kami pun lantas tak langsung berangkat, namun kami menginap di rumah sakit atas permintaan Deno. Aku dan Dimas pun mengiyakan. Suasana rumah sakit pada umumnya, baunya lalu lalang, lalu sepi, dan malam yang menjadi sunyi. Namun aku melihat dengan mataku di sudut ruang dekat lift itu ada suara langkah kaki kian menghiasi di gendang telinga ini. Bergema dan terngiang bertempo yang tak terlalu lama. Namun, sudah ayo pamitan, ucap Dimas membuyarkan konsentrasiku pada suara langkah kaki itu. Deno dan aku pun langsung menuju kamar Siska, walau aku tahu ada yang mengawasi kami dari balik lorong gelap yang menuju ke lift itu. Kami pun berada dalam ruangan kamar pasien, kamar yang biasa dengan gorden hijau dan teralis kaca yang usang dan berdebu. Ruangan ICU yang kental akan bau semerbak khas rumah sakitnya itu. Tak ada banyak kata yang dilontarkan Deno dengan tujuan guna meminta restu menuju tempat kelahiran pacarnya itu. Sekaligus tempat di mana Bu Tini sendiri pernah menjalani hari-hari yang asri di desa itu. Namun bukan kata panjang atau sebuah wanti-wanti atau sebuah wejangan yang Bu Tini sajikan, hanya ucapan "jogonen awakmu kabeh. Jagalah diri kalian semua." Sebuah ucapan Bu Tini, sebuah ucapan sederhana namun mempunyai banyak arti jika kita mau mencari dan menelaah ucapan orang tua. Kami pun tak lupa bersalaman dan meminta restu. Meminta restu akan sebuah perjalanan yang belum bisa kami bayangkan akan seperti apa. Andai ada jalan yang lebih mudah dari ini, pasti akan kami tempuh, namun tak ada jalan lain. Jalan keluar dari masalah ini hanya ada dalam sebuah teka-teki yang harus kami pecahkan sendiri di desa yang entah kami belum tahu juga desa seperti apa dan bagaimana keadaan serta peristiwa apa yang pernah terjadi di sana. Namun ketika aku hendak keluar kamar Siska, aku terkejut sejadinya. Astagfirullah, jancuk! Spontan mulut ini istighfar meski terucap umpatan. Kulihat nampak awalnya samar namun ternyata sudah nampak muka yang mengintip dari lorong gelap lift itu.
Sosok yang hanya terlihat kepala dan separuh bagian tubuhnya seperti bersembunyi di balik sela bangunan lift itu. Wajahnya bercucuran darah dan gosong, mulutnya perot dan matanya melotot. Senyumnya menyeringai dan perlahan mulai melambaikan tangan padaku. Dan, "Hei, ayo segera cepat, tidak usah bengong saja," ucap Dimas dan lagi-lagi membuatku kehilangan jawaban sebenarnya apa yang ada di lorong gelap itu. Dimas pun segera menyeret kami ke parkiran. Bruk, brak, bruk. Suara menutup pintu mobil itu adalah awal akan perjalanan kami menuju desa itu. Tiba-tiba, kring kring, nada ponsel terdengar dan kulihat Dimas segera merogoh sakunya. Dia pun izin untuk mengangkat telepon. Dia berjalan menuju trotoar sepi. Cukup lama Dimas bercengkrama dengan tawa, namun pada akhir pembicaraan itu kulihat raut muka yang disuguhkan Dimas begitu berbeda. Nampak kulihat sangat cemas dan was-was. Entah apa, aku tak bisa menerka-nerka apa yang ada di benaknya. Dia pun kembali berjalan ke arah kami. "Bro, aku tidak bisa ikut ini. Aku ada perlu penting soalnya," ucap Dimas dengan nada santai namun berat. "Loh, gimana sih Dim? Kamu tuh yang paling paham masalah tidak nalar seperti ini. Aku butuh kamu ini sekarang," ucapku keberatan. "Ayolah mas, Dimas ikut aja," kata Deno. "Bro, maaf banget nih bro, aku mau mengurus masalahku dulu ya," jawab Dimas. "Halah bro, teman tidak pengertian," ucapku sedikit merajuk. Seketika Dimas langsung memeluk tubuhku dan berbisik, "Sudah jangan merajuk, aku percaya kamu bisa menangani ini kok, aku percaya kamu," ucap Dimas yang kemudian melepas pelukannya dan tersenyum. Ya sudahlah, yang hati-hati kamu ya," ucapku pada Dimas. Dimas pun mendekat kepadaku dan mendekatkan mulutnya ke kupingku lalu berbisik, "Tenangkan pikiranmu, aku bakal di sampingmu jikalau kamu butuh aku." Aku pun hanya bisa mengangguk lalu memeluk sahabatku itu. Dimas pun bergegas memacu pergi dengan motor trailnya selepas berpamitan dengan kami. Aku dan Deno melambaikan tangan pesan sebuah perpisahan dan segera kembali dipertemukan. Aku tak pernah meragukan kata-kata Dimas, karena bagiku dan Dimas percaya bahwa kami adalah lelaki, seorang pria sejati. Pria sejati adalah pria yang bisa menjaga ucapannya dan menepati janji akan ucapannya. Jika kamu adalah seorang pria yang mengaku pria yang sejati, maka jangan pernah kau ingkar janji atau malah obral janji kepada manusia, bahkan kepada wanita. Jika kamu tahu ucapanmu adalah nyata sebuah palsu. Wahai pria sejati, peganglah ucapan janjimu itu. Karena jika tidak, maka mulutmu hanyalah sebuah tong sampah yang berkoar mengatakan sebuah keadilan, namun nyatanya hanya merampas sebuah keadilan. Bagai ucapan calon anggota dewan yang seolah menggambarkan kata picisan, namun nyatanya hanya kan kata kepicikan. Sebuah jancokisme. Ucapan pria sekarang bagai politik yang menggelitik, mulut malaikat berhati bejat. "Yo, Makaden," ajakku pada Deno. Deno pun mengangguk dan kami segera masuk ke mobil perang Deno. Arus lambat merayap di segala sisi menjadi pemandangan umum yang terkadang tak sengaja bisa menyulut emosi. Lampu merah yang lama dan beberapa pengendara yang arogan menjadi ujian akan sebuah kesabaran. "Bajingan, itu lampu sudah hijau woy, cepat jalan!" teriak pengendara tak berwibawa di belakang kami. Hanya mengelus dada dan tertawa melihatnya. Kemudian aku melihat tulisan di sebuah truk muatan bertuliskan "Ora sabar maburo", artinya tidak sabar ya terbang saja. Sungguh sarkasme yang pas bagi pengendara tak berwibawa di belakang kami. Trut. Namun tiba-tiba ada sebuah notifikasi dari fitur map di gawaiku, seolah memberikan bidikan tempat sebuah peta fiktif yang hanya berupa hutan. Aneh, sangat aneh bagiku dan Deno. Kenapa maps itu tiba-tiba mengarahkan ke alas C? Karena yang aku perkirakan akan ucapan Butini adalah alas B. Tapi tak apa, aku mencoba mengikutinya, barangkali ini sebuah petunjuk. Toh juga alurnya sama dengan jalur yang kami lewati, yaitu pesisir jalan pantai selatan. Jalan-jalan ramai dengan kiri kanan berpanorama dataran tinggi yang permai, menyejukkan mata, namun kali ini terulang kembali. Jancok, Den, awas ada bis itu, umpatku dengan keras sambil memukul kepala Deno. Bagaimana nggak mengumpat?
Bagaimana nggak memukul Deno jika dia hampir membuat nyawa hanya sebatas satu ambilan nafas saja? Hanya berjarak kurang dari 1 hasta mungkin kami hanya akan menjadi sebuah rongsokan penuh darah manusia dan menjadi nama yang tertulis di batu nisan nantinya. Maaf Cok, aku jadi tidak fokus, ucap Deno dengan lemas. Kuda perang Deno pun lambat laun melambat dan akhirnya berhenti di pinggir jalan. Aku sudah tahu maksudnya apa. Akulah yang akan menggantikan posisi pemacu kuda perangnya Deno kali ini. Reneo, tak gantikan nyupir. Daripada nanti kamu supir malah celoko, ucapku pada Deno yang padahal sudah tahu bahwa dirinya juga ingin meminta aku menggantikannya di kursi pemudi. Deno yang hanya turun dari mobil dan aku langsung bergeser ke tempat kursi kemudi. Tak mau aku turun juga. Kesal rasanya nyawa ini dijadikan mainan lagi oleh Deno. Kemudian dengan raut muka cemberut dia memasuki kuda perang lagi. Rai ini mbok biasa wae ora usah ditekok-tekok ngono. Jaluk tak setrika apa piye? Kayaknya gak usah kusut begitu. Minta aku setrika apa gimana? Ucapku bercanda meledeknya. Aku tahu ini bukan perjalanan biasa dan akan berat. Akan aku coba untuk membuatnya terasa perjalanan layaknya Dharma Wisata. Ora Cok. Enggak, ucap tanggap Deno dengan sedikit senyuman. Cukup senang melihat Deno sedikit tersenyum, itu membuatku lega. Kawan, meski aku selalu tak sopan dan sering membulimu, aku sebenarnya sangat peduli padamu kawan. Mari berjalan bersama dan song-song masa depan di depan mata, ucapku dalam batinku sambil melihat senyum sahabatku Deno. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan aku yang menahkodai kuda perang Deno. Namun, ting ding, tiba-tiba Google Maps menunjukkan lokasi fiktif dan seperti menembak lokasi itu untuk kami datangi. Sungguh aneh karena tidak seperti alamat yang diancar-ancar atau ditunjukkan oleh Ibu Tini. Namun malah menyuruh kami menuju ke daratan tinggi perbukitan di sebelahnya. Gila nih Den, kok Google Maps-nya malah mengarah ke tempat itu ya? Ucapku keheranan pada Deno di sebelahku yang tak kalah bingung juga. Lah terus gimana ini? Tanya Deno balik kepadaku. Aku pun mencoba untuk tenang dengan mengambil nafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya perlahan-lahan. Berasa seperti orang mau lahiran saja. Aku pun menghentikan laju kuda perang ini. Aku berdiam dan Deno pun juga ikut terdiam. Kami saling bertatapan dan sesekali saling memalingkannya. Cukup lama dan ucapku refleks dan benar saja. Jancok, umpan Deno terkejut. Aku pun tertawa melihat Deno terkejut sambil memegang dadanya dan melihat mukanya yang memerah. Bocu, opo, ngagetin wae. Wes Den, percaya saja, kita ikuti saja arahannya Google Map itu, ucapku pada Deno. Lah, temenan ki Cuk? Iyo, tolong percaya ke aku sayang kamu. Tolong, maksudnya percaya aku maksudnya. Ucap bercanda pada Deno. Jancok malah nyanyi. Tolong serius dikit toh Cok. Binara sepaneng Cok, jawabku bercanda lagi. Brum berangkat. Perjalanan kami lanjutkan lagi. Mungkin memakan waktu yang cukup lumayan karena harus memutari bukit yang kira-kira mempunyai ketinggian 2000 mdpl, yang jalan naik turun tajam dan tentunya dengan belokan yang sangat tajam. Tapi alhamdulillah meskipun aku belum terlalu mahir, namun serasa tangan dan kaki ini terkesan lihai dalam menyusuri jalan menuju desa yang belum tahu di mana keberadaannya. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba kapal berang Deno berhenti berfungsi. Padahal Google Maps menunjukkan tujuan sampai sebentar lagi. Duh, Cok, ini kenapa Den? Tanyaku pada Deno. Yo, aku kurang ngerti lah Cok, jawab Deno pada aku. Ya wis lah, ayo turun. Mobilmu keluar asap tuh. Kami pun turun dari kapal perang Deno dan melihat apa yang salah dengan kapal perang ini. Kenapa bisa tiba-tiba mati? Kepulan asap membumbung sampai memenuhi hutan pinus di kanan dan kiri kami. Suara serangga kentara kami dengar membagikan telinga. Bluk, krak. Kap mesinku buka. Benar saja, mesin sangat panas dan mengepul. Aduh, iki kayak radiatornya kering . Kamu ada air nggak? Loh, ya nggak ada toh. Aku juga lupa. Aduh. Ada jerikan nggak? Coba aku carikan air. Siapa tahu di sekitar sini ada mata air, ucapku sambil menyuruh Deno mencarinya. Dan hanya anggukan kepala yang dia sajikan kepadaku.
Oh, jerigen. Sik, tak ambilkan dulu. Deno pun mengambilkan jerigennya. Nih, ucap Deno sambil menyodorkan jerigen kepadaku. Kamu tunggu di sini aja yo. Aku mau cari air dulu, ucapku pada Deno. Dia hanya mengangguk. Meski ku tahu bahwa di raut wajahnya tak bisa bohong. Deno sangat takut tinggal sendirian. Tapi apa boleh buat? Karena hanya jaga-jaga agar armada kami tetap di situ. Aku hanya takut kemungkinan yang belum aku tahu akan terjadi. Kutinggalkan Deno di kapal perangnya dengan sedikit perasaan tidak lega. Aku pun beranjak menapaki jalan yang asing bagiku ini. Kususuri tiap jengkalnya. Hanya berupa hutan pinus yang gelap dan hanya sedikit sinar mentari saja yang masuk. Ilalang yang tinggi dan suara serangga serta suara kicau burung yang menghiasi tiap gema hutan ini. Suara deru air ku dengar di gendang telinga ini. Dengan insting alami, ku ikuti bunyi deru air itu. Dan benar saja, di bawah sana ada aliran sungai yang tidak terlalu besar dan mungkin terkesan dangkal. Aku turuni tanahi yang basah dan sedikit licin guna menuju sungai itu. Seret, gedebuk. Kakiku terpeleset dan terjunggal. Untung saja kepalaku tak tertancap batu yang meruncing itu. Hampir saja. Ku buka tutup jerigen dan mulai mengisi jerigen ini. Sekilas ku pandangi sekitar. Tik. Sekelebat ku lihat ada seseorang berjalan di seberang sungai sana. Mataku sedikit kabur namun ku coba pandang lagi. Tapi kabut tipis pun turun dan aku segera bergegas pergi dari sungai ini karena jerigen telah penuh kuisi. Namun, lagi-lagi nampak kulihat memang ada yang mengamatiku. Memang benar. Ada sesuatu di balik pohon besar di seberangku. Rambut yang panjang terurai dan hanya terlihat tangannya. Masa bodoh. Aku segera pergi saja dari sini. Untuk apa aku mengurusi hal yang mungkin tak ada hubungannya dengan apa yang ingin kami cari? Kutinggalkan sungai itu dan beranjak melangkahkan kaki menuju Deno. Sial, ternyata ada sesuatu yang benar-benar kulihat. Ku percepat langkahku karena ada sesuatu yang ingin menyeberang ke arahku. Memang tak jelas karena kabut, namun aku yakin itu bukan hal biasa, namun mungkin akan membuatku kerepotan. Ku percepat lagi langkah kakiku. Brak, serak. Suara sepatu botku beradu dengan dedaunan kering. Ku hela nafas dengan lega karena sampai juga di kapal perang Deno. Tiba-tiba, "Cok, lama sekali kamu. Aku takut sekali, Cok," ucap Deno dengan nada yang sangat ketakutan seperti habis melihat setan. "Apa sih Den, apa? Kamu ini kenapa sih?" tanyaku kebingungan. Sudahlah, segera ayo. Ini airnya kan? Sini, aku isikan radiatornya." Deno langsung merampas jerigen berisi air dan secara sigap berjalan menuju kap mesin. Dia mengisi radiator kapal perangnya dengan sangat tergesa-gesa. Nampak mulai aneh dengan raut wajah yang memucatnya. Bisa aku pastikan, pasti dia mengalami kejadian yang membuatnya sangat kacau. Dengan segera Deno memaksaku memacu kapal perangnya lagi. Kami kembali masuk dan terburu-buru. "Sudah yuk, cepat pergi dari sini, Cok," ucapnya memintaku segera menghidupkan mesin. Brum, roda 4x4 pun memutar dan meninggalkan tempat itu. Kulihat masih pucat sayu muka Deno dan sesekali dia menengok ke penjuru arah. Aku beranikan bertanya pada sahabatku ini. "Den, kenapa sih kamu?" tanyaku pada Deno. Piye ya? Anumu tuh kecil, Cok. Gak usah lah bahas anu. Kamu mau bilang apa toh, Cok? Ucapku sedikit dengan nada tinggi. "Aku tadi pas kamu tinggal." Cit, suara rem. Belum selesai Dino melanjutkan kalimatnya, aku refleks mengerem kapal perang Dino karena di depan ada seorang wanita tua yang sedang berjalan di tengah jalan dengan sedikit membungkuk dan terkesan tergopoh. "Edian, mau membunuh aku ya kamu, Cok?" ucap Dino yang kaget dan sampai kepalanya terbentur. Sorry, itu lihatlah depan kita ada apa," ucapku sambil menunjuk ke arah wanita tua yang masih berjalan namun sekarang tiba-tiba berhenti dan di depan kapal perang ini. Segera aku turun dan takut saja jika wanita tua itu kenapa-napa. Aku langsung menghampirinya. Nek,
Nenek tidak apa-apa kan? Tanyaku dengan raut wajah khawatir. Tidak nak, aku tidak apa-apa kok nak. Alhamdulillah. Dalam batinku lega karena beliau tidak apa-apa. Namun tiba-tiba wanita tua itu atau nenek itu bertanya padaku, "Kamu mau ada perlu apa di sini anak ganteng?" Saya mau mencari desa nek. Oh alah, ucapnya singkat dan terkesan malah menyeramkan. Senyum yang membuat bulu kuduku merinding. Tiba-tiba, brak, suara menutup pintu mobil. "Hei, suinemen sih, lama sekali kamu. Ayo, keburu hujan nih," ucap Deno yang tiba-tiba turun dari kapal perangnya dan memintaku segera melanjutkan perjalanan ini. "Sebentar Den, ini ada Simbah. Siapa tahu kita ini dapat petunjuk tempat yang kita cari ini loh," jelasku pada Deno. "Hehehe, cah ganteng. Desa yang mau kalian datangi itu deket kok." Di mana itu nek?" "Lurus saja di sana, ada persimpangan. Ambillah yang kanan anak ganteng. Nanti lurus terus lagi. Kalau kalian melihat air terjun dan danau, nah itu..." Nah apa nek?" ucap Deno memotong ucapan beliau. "Hush, diam dulu. Silakan nek dilanjut," ucapku menyuruh Deno diam sejenak dan mempersilahkan beliau untuk melanjutkan ucapannya. "Nah, keluar sana, belok kiri, lurus saja." "Kok kayak seperti lagu ya cok?" ucap Dino spontan. Tidak sopan. Diam saja dulu kamu Den. Maaf nek, kalau mulut teman saya ini emang gak sopan," ucapku pada Deno sembari melanjutkan ucapan maaf pada beliau akan ucapan tidak sopan sahabatku Deno. "Ora opo-opo anak ganteng. Ya sudah, ini mau petang. Ini ya mau hujan juga. Kalian semua mampir dulu ke gubuknya nenek ya. Nanti menginap sekalian satu malam. Ini hutan, kalau udah malam itu berbahaya dan dingin anak ganteng," ucap dan ajak beliau. Bagiku alas atau hutan itu memang berbahaya dan dingin. Namun lebih berbahaya sikap dia jika sudah bersikap dingin. Lanjut malah ngebucin. Sedikit aku berpikir, memang tidak salah juga ucapan nenek ini. Orang tua zaman dahulu juga menganjurkan untuk beristirahat jika bepergian jika itu menunjukkan waktu petang. Pamali kalau kata orang tua dulu. Namun sepertinya kami tak bisa mengiyakan tawaran beliau, karena kami harus secepat mungkin menuju desa itu dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Terima kasih sebelumnya nek, tapi mohon maaf waktu saya mepet. Saya ada perlu perihal penting soalnya, ucap dan tolakku secara sopan. Mohon maaf sebelumnya, nama nenek siapa ya? Siapa tahu besok kalau masih ada waktu saya mau bertamu atau berkunjung ke rumah nenek, ucap tanyaku secara halus. Namaku Darsina anak ganteng. Sri Darsina. Seperti tidak asing ketika mendengar nama itu. Tapi aku dari mana nama itu pernah dengar ya? Mungkin hanya perasaanku saja. Ya sudah nek, saya mau minta pamit. Terima kasih ya, ucapku sambil mencium tangan beliau. Begitupun dengan Deno. Brak, bruk, brak, brum. Suara pintu dan gelagar mesin 4x4 kapal perang Deno menyambut kami untuk segera melanjutkan menyusuri belantara hutan ini menuju desa yang belum kami temukan. Mari mbah, ucap kami berbarengan. Hanya senyuman dan lambaian tangan yang diberikan beliau untuk kami. Tetet, suara klakson berbunyi dan kami meninggalkan tempat ini. Lalu tik tik tik, brus, hujan pun perlahan turun membasahi seluruh tempat ini. Hujan hanya akan melahirkan genangan, namun cinta hanya akan melahirkan kenangan. Namun, "Hei cok, nenek tadi di mana? Kok sudah nggak ada?" ucap tanya Deno kepadaku keheranan. Cukup tidak nalar juga. Baru sebentar kami melanjutkan kapal perang ini, beliau sudah menghilang tanpa jejak padahal ini sudah hujan. Aku tak peduli. Aku sebaiknya fokus dengan petunjuk ke arah desa itu aja daripada berpikir yang tidak perlu aku pikirkan. Sudahlah, kita ini sebaiknya fokus saja mencari desa itu,
Ucapku menampik pertanyaan Deno meski aku tahu. Aku juga sedikit penasaran kenapa beliau bisa menghilang dengan cepatnya dari sana. Kupercepat laju kapal perang Deno dengan medan yang sekarang terjal, berbatu dan berlumpur. Sungguh menemukan desa ini harus nyebar godong koro, sabar sawetara. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sabar sejenak atau bersabar dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Sabar sak jembare segoro, sabar seluas samudra. Jalan naik turun dan berlumpur membuat kian ciut nyaliku. Namun aku tak pantang mundur meski kami hampir saja masuk jurang dan tak kuhitung berapa kali kami masuk ke lubang yang cukup dalam. Tali towing strap atau tali penderek berkali-kali kami ikatkan ke pohon agar kapal perang Deno bisa keluar dari lubang yang menjebak armada kami ini. Tak ayal, kadang kami marah dan menangis, namun tangisan kami terurai akan guyuran hujan. Aku tak malu tatkala aku menangis akan perjalananku karena tangisku tertutupi oleh rinai hujan yang menyapu wajahku. Sungguh perjalanan yang memaksa raga dan jiwa untuk mundur. Namun, aku tetap menyemangati sahabatku ini. Ini semua aku lakukan agar semua jerat masalahnya bisa terlepas dan kembali tersenyum seperti sedia kala. Sahabatku, meski badanku serasa remuk, aku akan tetap berpura-pura kuat di hadapanku. Aku tak mau jika kau melihatku remuk, hatimu dan ragamu pasti juga akan ikut merasakan remuk. Lepas, aku berlari setelah merekatkan tali derek ke pohon besar. Aku berlari menuju belakang kapal perang Deno yang terperangkap di lubang. "Den, gas terus!" ucapku pada Deno lantang. "Uwes co, uwes. Sudahlah, tidak usah kamu paksakan dirimu. Kalau memang ini tidak bisa dilanjut, istirahat sampai reda, kita balik saja yuk," ucap Deno pasrah dengan derai air mata. "Ingatlah si Skaden yang masih di kasur tidak bisa apa-apa. Apa kamu tega? Lanjut gas terus pokoknya," ucapku yang masih dengan mendorong kapal perang Deno agar keluar dari lubang perangkap ini. Akan kuhadirkan sejuta tawa, meski itu hanyalah tawa kepalsuan saja sahabat. Itu semua aku lakukan agar kau bisa tetap melanjutkan masa depan. Tetaplah tersenyum sahabatku. Aku berjanji, ini adalah kali terakhir aku melihatmu menjatuhkan air mata. Dan brum, bruk, brum. Akhirnya kapal perang Deno keluar dari lubang perangkap ini. Tangis Deno pun pecah mengalahkan derai air hujan yang deras. Ku hampiri sahabatku itu di kursi kemudinya. Ku peluk dia yang masih berlinang air mata. "Semangat, ayo semangat, kita lanjutkan perjalanan ini," ucapku padanya sambil kuseka air matanya. Hanya anggukan kepala yang dia berikan kepadaku. "Ayo, masih semangat kan?" "Semangat," jawabnya masih dengan sesungguhkan. Aku tahu ini perjalanan yang berat, namun kami harus tetap kuat. Kusuguhkan senyuman padanya. Kami berganti posisi lagi dengan aku yang sekarang menjadi nahkoda kapal perang ini. Selang setengah jam kami melihat air terjun dan danau yang dimaksud dan mengikuti jalan kecil yang hanya sebatas jalan selebar 3 meter dengan tanah dan batu. Alhamdulillah kami melihat gerbang desa. Jadi beberapa menit lagi akan sampai di desa yang kami cari. Benar, memang benar. Akhirnya kami sampai di desa yang sepi. Hanya ada beberapa penduduk yang menampakkan batang hidungnya. Aku parkirkan di lahan sedikit luas di depan rumah megah, namun rumah yang terkesan kosong tak berpenghuni. Kami pun turun dan melihat sekitar. "Kok sepi sekali ya desa ini?" ucap Dino padaku. "Iya Den, sepi, seperti desa mati," ucapku dengan memandangi sekitar. Lalu, "Mas?" Sontak kami berdua kaget dan melonjak ke depan. "Sopo kui? Siapa itu?" Kami kaget dibuatnya. Lalu pemuda itu bersuara lagi masih dengan sedikit siluet gelap. "Aku bukan setan mas, santai saja." Lah iya, kamu ini siapa?" tanya Dino lagi masih setengah takut. "Harusnya aku yang bertanya itu pada kamu mas." Aku Sarno mas, penduduk desa sini," ucap pemuda itu namun sedikit ketos. Sarno? Sarafnya keno? Cuak, ucap canda Deno. "Hus, gak sopan cok. Jangan kebiasaan bercanda gitulah. Bercanda itu tidak bisa kau bawa atau gunakan setiap hari. Bercanda itu ada waktu dan tempatnya.
jangan cuma asal bercanda, karena tidak semua orang bisa diajak bercanda, ucapku menasehati sahabatku Deno. Santai mas, aku juga suka bercanda kok, ucap Sarno. Tuh beruntung Mas Sarno pengertian dan paham candaan. Kalau orangnya tidak terima, dibaca kepalamu dengan celurit yang dibawanya itu, cok, ucap tambahku lagi menasehati Deno. Deno hanya tertunduk dan diam. Sudah mas, malah berdebat gini. Kalian ini siapa dan mau ada perlu apa kok bisa sampai sini? Lerai dan tanya Sarno kepada kami. Aku pun menjawab, aku Bara mas, kalau ini temanku Deno. Kita ini kesini ada perlu dengan sesepuh desa di sini mas, jawab dan jelasku. Oh walah, itu kakek buyut mas. Mari, aku ya mau berkunjung ke rumahnya juga, ucap Sarno sembari mengajak kami mengikutinya. Kami pun segera mengikuti pemuda dengan pakaian serupa pemuda desa jadul itu. Namun masih menjadi pertanyaan di benak ini, siapa sebenarnya Simbah Kakung atau kakek buyut itu? Karena dari cerita Sarno di perjalanan kami mengikutinya, Sarno bercerita beliau sangat disegani di desa ini. Semakin penasaran. Namun tiba-tiba, stop mas, peganglah pundakku, jangan sampai kalian lepaskan, ucap Sarno sangat serius dan terkesan ketakutan. Lalu kudengar dari mulut Sarno merapalkan atau mengucapkan sebuah bahasa Jawa atau bisa kupastikan itu sebuah mantra. Sang kuasaning jagat, sang kuasaning urip, sang maha luhur lan sang maha adidaya, abdi ning diri jumeneng anteng mandep mantep ing dalanmu Gustiku cipta rasaku. Demit lan setan ora wani dilat kejaba saka kehendak panjenengan. Muga selamat lan kantreman ana ing kula. Kruk kruk kruk, sret sret sret. Nampak dari jauh kulihat wujud yang masih samar bergelantung di pohon beringin tua. Lalu Sarno memegang tangan kami erat dan tetap membuat kami tak kemana-mana. Pokoknya tenang mas, ini bakal selesai jika kita semua bisa tenang, ucap Sarno masih dengan was-was ketakutan. Apa yang sebenarnya ditakutkan Sarno? Dan apakah yang akan kami hadapi? Nah, jawabannya akan kita temukan di video berikutnya. Untuk sekarang kita sudahi sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita sudahi di part ketiganya. Kita akan lanjut di part keempatnya nih. Nah, buat kalian yang penasaran akan kelanjutan ceritanya, stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang suka videonya untuk klik like videonya ya. Oh ya, yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dan untuk sekarang, seperti biasa, waktunya untuk saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.